Ya, balik lagi di Balik Cooks dengan Chef Ron. Kali ini saya akan bagikan satu resep ikan. Saya ambil hari ini resep ikannya ikan tuna. Ya, oke. Tapi yang bikin unik, tuna ini akan dipindang terlebih dahulu. Kemudian habis itu akan saya panggang sebentar. Kemudian habis itu saya akan sajikan dengan sambal kunyit. Oke. Ya, jadi resepnya jelas ada kunyit, kemudian ada bawang putih, bawang merah, ada kencur, cabai, dan air asam. Itu aja. Jadi sama garam ya untuk ngangkat tunanya ini lebih gurih. Jadi kita tambahkan garam. Ya, pertama kita akan bikin rebusannya dulu ya. Rebusan dari pindang. Jadi saya sudah panaskan panci tadi, kemudian di atas arangnya. Dan saya punya tuna, kemudian saya punya juga kunyit. Saya bagi belas tipis seperti ini. Ya, dan ini idenya sambal kunyit ini untuk ngangkat rasa pahitnya ya. Jadi ada rasa bukan pahit ya. Jadi enak juga sih. Ada yang bilang pahit, ada yang bilang macam-macam ya. Jadi ini ada kunyit, kita masukkan ke dalam air matang tadi. Kemudian ada bawang putih, saya ambil 2, potong bagi 2. Maksudnya dipotong seperti ini supaya dia matangnya itu barengan atau hampir sama. Kemudian ada bawang merah, saya ambil 3 karena ini kecil. Oke. Ya. Kemudian ada kencur. Ya, kencur ini lebih sedikit dari masukkan dan semua direbus. Biarkan itu mendidih sebentar dan kita punya air asam yang saya pernah sharing resepnya. Kita marinasi di sini tunanya sebentar aja. 15-10 menit juga bisa sambil kita nunggu pelan-pelan dan kita tuangkan 2 aja. Saya nggak masukkan garam di sini. Jadi kadang dari bumbu itu juga mengeluarkan sedikit rasa yang unik. Jadi garam saya akan tambahkan di akhir kalau memang kita butuhkan nanti setelah kita coba. Jadi biarkan tuna secara natural rasanya. Kemudian karena ini metodenya direbus, jadi saya nggak langsung dibakar. Jadi saya nggak memasukkan garam di sini. Karena ini fungsinya dia hanya untuk mematangkan tuna sekitar 80%. Habis itu kita bakar sedikit. Ya, ini udah mulai kita tunggu 10 menit, mungkin 12-10 menit. Habis itu setelah mendidih baru kita masukkan tunanya. Ya, airnya sudah mulai buihnya keluar. Kemudian kita masukkan cabenya ya. Teman-teman, seberapa banyak cabai tergantung kepedasan yang teman-teman mau dapatkan. Kalau mau tebal sekali pedasnya, berarti ditambah. Ini saya buat 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 8, 9, wah, 10 cabai pedas. Kemudian saya ambil 1 batang serai, kita potong aja, ya, kita iris. Karena serai ini akan jadi sambal enak juga ya. Metode ini gampang sekali, cuman tunanya aja menggunakan 2 metode ya. Ini teman-teman bisa lihat, serai cuman 1 batang dengan perbandingan kunyit dan ininya kita masukkan ke dalam sini. Wah, enak. Kita tunggu beberapa menit. Cabai agak lebih terlambat tadi saya masukkan karena saya butuh kunyitnya matang duluan. Ya, ini sekitar 10-15 menit sampai betul-betul aroma rendamannya cukup pas. Kemudian rempah dari sari-sari rempahnya udah keluar bercampur dengan air, baru kita masukkan tunanya. Karena apa? Kalau kita masukkan di awal tunanya akan matang lebih dulu, lebih cepat dan lebih cepat keras ya. Ini juga metode untuk bisa teman-teman bisa menyimpan tuna lebih tahan lama. Setelah dipindang dengan metode ini, tunanya bisa ditaruh di minyak, kemudian bisa sebagai sambal matah mungkin kan, atau sambal apapun, atau abon tuna, atau dipanggang lagi, digoreng lagi untuk bikin telur dadar, itu enak juga. Ya, jadi metode ini banyak kegunaannya sih. Memindang atau merebus metode seperti ini banyak juga dipakai oleh ibu-ibu rumah tangga di Bali, terutama untuk dapetin rasa ikan yang matang ya. Ini sesuai selera lagi ya, matang, overcook itu sesuai selera. Saya cuman mau bagiin yang saya biasa lihat di rumah saya. Kebanyakan ibu memindang dulu, habis itu digoreng dan itu enak sih. Tapi kembali lagi ke kebutuhan teman-teman dan tujuan teman-teman untuk memasak dan menyajikan makanan yang terbaik buat keluarga. Oke. Ya, kita agak sedikit menekan cabenya, jadi sarinya dari cabai ini akan keluar. Dan kita juga lihat tekstur dari kunyitnya ini supaya dia betul-betul lebih lembut ya. Kita tunggu aja.
Ini baru paling 5 menit. Kita tunggu sampai 10. Kalau perlu 15 menit sampai kunyitnya itu lembut. Jadi kita tunggu masukkan tunanya hingga rimpang yang keras ini menjadi lunak ya, atau lembut. Kita coba tes. Oke, ini oke. Matang dan ini agak keras. Kencurnya juga jadi nggak terlalu kuat rasanya karena udah bercampur sama air ya. Dan kemudian kunyitnya juga. Teman-teman bisa juga pakai tomat. Terserah teman-teman untuk sambal kunyit ini. Ini cukup lembut. Nah, ini pun kalau kita tes cukup enak. Ada pedasnya karena ada cabenya. Enak ini. Terakhir baru dia ngangkat. Oke, ini sudah cukup lunak karena saya iris tipis-tipis. Semakin tipis, semakin oke. Kita masukkan tunanya. Ya. Ya, ini 1-2 menit di satu sisi tadi. Kita coba balik. Ya. 85-90% oke. Terus kita panggang sedikit di atas arang. Kemudian kita sajiin dengan sambalnya. Terus gimana buat sambalnya? Tunggu, saya akan kasih tips yang menarik untuk satu metode ini. Untuk bikin sambalnya. Wow, tunanya udah mulai matang. Sampai tunanya cukup matang, habis itu kita coba. Biarkan beberapa menit, 3-5 menit. Habis itu kita proses selanjutnya. Ya, sebenarnya ide seperti ini tuh saya dapetin dari ibu mertua ya. Kadang-kadang kalau mereka masak selalu memindang ini, kemudian saya coba ikuti dan ternyata enak, men. Dan ini udah 80%. Dan kita akan matengin dia di metode selanjutnya. Dan teman-teman bisa lihat, ini rendamannya, rebusannya, dan pindangnya. Jadi dari kunyit, kencur, bawang merah, bawang putih, cabai 10 tadi ya. Kemudian ada air asam, teman-teman bisa cek resepnya nanti. Kemudian ada juga serai. Kita coba kuahnya. Bisa jadi sup juga langsung. Kuahnya aja enak. Oke, jadi ini udah selesai. Kemudian saya masukkan lagi ke panggangan. Ini ada panggangannya. Dan saya akan pisahkan tunanya. Jadi saya angkat tunanya. Oke, saya langsung panggang. Kita kasih sedikit minyak supaya dia agak sedikit ada asapnya. Mantap, enak. Step selanjutnya, saya punya rebusan ini. Kemudian kita masukkan saja ke dalam saringan. Dan kita pisahkan airnya bersama rempahnya. Kita tuangkan saja airnya. Ya. Dan tertinggallah rempah ini. Dan kita masukkan ke dalam. Teman-teman bisa blender. Kemudian teman-teman juga bisa masukkan ke dalam metode seperti ini. Dan ini masih ada sisa lemongrass atau serainya, sayang. Ini unik ya, jadi metodenya sambalnya ini sangat-sangat punya rasa khas. Dan percaya, ini enak. Oke, selanjutnya kita agak sedikit bekerja. Dan kita mau nikmatin kunyitnya, kencurnya, jahenya, dan bawang merah, bawang putih yang direbus. Udah ada aroma tunanya juga. Dan kita balik, ini harus kita balik. Tuna di atas arang enak. Dipakai panci biasa atau anti lengket di rumah juga bisa. Api kecil, pelan-pelan, minyak sedikit supaya dia nggak ada sedikit crispy. Kalau ini kan tanpa ada minyak tadi. Dan itu akan buat tunanya jadi warna yang sama seperti teman-teman lihat sekarang. Minyaknya diolesin di atas pada saat awal baru masuk di panci anti lengket atau panci yang di rumah ya. Usahakan anti lengket ya, karena supaya dia nggak lengket. Nah ini udah, teman-teman udah lihat teksturnya. Meskipun ada beberapa kunyit yang memang kita harus sedikit haluskan dan kencur, tapi aroma dari sambal kunyit ini enak. Wow, kita haluskan teksturnya. Wow, teman-teman mau masukin minyak panas setelah ini juga oke. Tapi saya prefer ini ya, karena tunanya itu udah dipanggang dan asik. Ini disimpan di dalam minyak, kemudian taruh kulkas.
besok ditumis. Juga enak. Atau langsung dipakai minyak panas setelah mau dibutuhin. Setelah kita simpen minyak kemudian dalam kulkas, dia agak beku. Habis itu dikeluarkan, panaskan minyak, masukkan minyak panas. Room temperatur atau temperatur ruangan, itu enak. Oke, ini dia. Kita coba cabenya. Enak, 10 cabai, men. Pedas. Bener-bener kunyitnya nggak strong, light. Kemudian perpaduan kunyit sama kencur bikin sambal ini luar biasa. Ditambahin gula juga asik, ditambahin lime juga asik. Kita tambahin gula. Ya. Kemudian air asam dikit. Ini ngangkat banget, men. Pedas. Pedesnya tapi nggak pedes cabai tok ya, tapi ada aroma, ada rasa kunyitnya itu yang buat agak sedikit berbeda sambal ini. Ikannya udah jadi kayak dipanggang asap gitu, dan ini enak. Aduh, saya masih pedes banget nih, enak. Ya, teman-teman bisa lihat minyaknya keluar dan luar biasa, men. Dan sambal kunyit ini dasar banget, teman-teman bisa tambahkan sesuka hati dan sesuai selera. Tapi kalau teman-teman lihat ini fresh, nggak terlalu berminyak, rasa asamnya ada karena saya taburin tadi dengan kaldu asam dan kunyit. Kemudian fresh dari serehnya itu ngangkat sampai keringetan nih. Dan kemudian ini serius enak. Kemudian agak unik. Kalau teman-teman mau tambahin penyedap atau tambah gurih juga oke, pakai minyak panas juga oke. Tapi cobain sesuatu hal yang natural menurut saya itu juga dalam artian nggak itu melulu gitu ya. Harus pakai minyak dan lain sebagainya. Patut dicoba. Siapa tahu jadi suka. Dan ini dia sambal kunyit saya. Teman-teman tinggal mau dihaluskan boleh, mau diancur boleh, atau mau langsung taruh di atasnya boleh. Supaya keren dan supaya sedikit lebih menantang dan kesini. Kemudian habis itu saya sedikit hancurkan seperti ini. Campur. Mantap, men. Menurut saya ini enak. Dihaluskan seperti ini. Tunanya juga punya rasa gurih. Ikan yang luar biasa. Kemudian kita habiskan saja, men. Ini sayang banget. Rempah enak sambal kunyit. Tinggal coba dihaluskan seperti ini. Guys, teman-teman bisa coba. Wow. Tuna dipindang, kemudian dipanggang. Nggak terlalu sulit metodenya. Kemudian teman-teman juga saya yakin bisa ngikutin karena ini satu metode dan bisa dicoba. Ini dia sambal kunyit dengan tuna panggang. Ada 2 metode untuk tuna ini. Dipindang terlebih dahulu 90% baru kita panggang untuk dapetin aroma asapnya. Sambalnya kita ambil, kadar pedasnya bisa teman-teman kurangi. Yang saya rasain itu kunyit, kencur, bawang, cabai, bawang putih, bawang merah. Setiap gigitan itu punya lapisan rasa yang beda-beda. Dan menurut saya, itu yang buat saya tergila-gila sama makanan. Oke, ini dia. Tunanya juga tetap fresh kelihatannya, tapi ada aroma asapnya karena kita panggang. Kemudian pedesnya, wow. Semua komponennya bukan menyatu, tapi berdiri sendiri rasa dari elemen itu. Tapi teman-teman bisa menikmati. Ada rasa pahit, ada rasa manis, ada rasa asam, ada rasa ikan tunanya yang fresh dan segar. Enak. Ini dia. Terima kasih udah nonton. Subscribe, like, share video saya. Dan semoga terinspirasi dan tetap masak untuk keluarga tetap semangat. Semoga terberkati.